Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban suami terhadap istri diantaranya yaitu: pertama, memberi nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir ini dapat berupa pakaian, makan, rumah atau tempat tinggal, dan lain-lain yang terkait dengan kebutuhan pokok istri atau biaya hidup istri. Sedangkan nafkah dalam batin berupa kebutuhan biologis dan psikologis, seperti dengan memberikan kasih sayang, perhatian, kebahagiaan, ketentraman, keamanan, perlindungan, termasuk jima atau hubungan suami istri. Pemberian nafkah lahir dan batin ini tentu berdasarkan kesanggupan seorang suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taha ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Kemudian kewajiban suami terhadap istri yang kedua yaitu bersikap kepada istri sesuai keinginan istri. Sikap yang diinginkan istri dari seorang suami seperti tanggung jawab suami kepada keluarga, suami yang romantis, suami yang menghargai istri seperti mengucapkan terima kasih, suami yang pengertian, suami yang suka memberikan bantuan, suami yang tegas, serta suami yang setia, dan lain-lain. Sikap suami yang mengikuti keinginan istri ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik pribadi ialah orang yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga, kewajiban suami terhadap istri yaitu suami berkewajiban mendidik dan mengajar istri untuk berperilaku terpuji dan menjalankan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Taha ayat 132. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلوات واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Kemudian dalam surah At-Tamrin ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan wanita. Sesungguhnya mereka adalah amanah di sisimu. Barang siapa tidak memerintahkan dan mengajarkan sholat kepada istrinya, berarti ia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya. Kemudian yang keempat, kewajiban suami terhadap istri yaitu pergaulilah istri dengan baik. Perintah untuk mempergauli istri dengan baik ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتجحبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji dan nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Mempergauli istri dengan baik ini bisa dengan memenuhi hak-haknya seperti memberikan mahar dan nafkah, berkata dengan baik, lemah lembut, bersikap baik, atau berakhlak baik terhadap istri. Kemudian yang kelima, kewajiban suami terhadap istri yaitu jangan bertindak sewenang-wenang terhadap istri. Pada umumnya, setiap keluarga menginginkan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Akan tetapi dalam prakteknya tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Kadang dalam rumah tangga ada konflik yang terjadi, seperti perbedaan pendapat, pertengkaran, istri durhaka terhadap suami, dan konflik lainnya. Ketika terjadi konflik seperti ini, maka suami tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap istri, seperti melakukan kekerasan terhadap istri, berupa kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran rumah tangga. Jelas hal ini melanggar syariat dan undang-undang. Adapun kesalahan istri terhadap suami, maka tindakan yang bisa dilakukan oleh suami adalah menasihatinya, memberikan pengertian, dan mengajak berkomunikasi mencari jalan keluar yang terbaik atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Memberikan nasihat dan mengajak berkomunikasi merupakan upaya persuasif dan langkah yang baik untuk mendidik istri, bukan dengan bertindak sewenang-wenang. Kemudian yang keenam, kewajiban suami terhadap istri yaitu membantu pekerjaan sehari-hari istri.
Walaupun suami dan istri mempunyai peran masing-masing, akan tetapi membantu pekerjaan istri, terutama pekerjaan rumah tangga, merupakan tanggung jawab bersama untuk merawatnya. Oleh karenanya, perlu ada kerjasama yang harus dibangun antara suami dan istri dalam mengurus rumah tangga. Selain itu, membantu pekerjaan istri merupakan bentuk rasa kasih sayang terhadap istri. Membantu pekerjaan istri telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dulu Rasulullah sering membantu pekerjaan keluarganya. Beliau hanya keluar untuk sholat jika waktu sholat telah tiba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku sekalian, demikian yang saya sampaikan tentang kewajiban suami terhadap istri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.